Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat sedulur, Gusti Allah kembali mengizinkan saya sedikitnya dongeng-dongeng atau seperti biasa cerita, sedikitnya berbagi pengalaman untuk saya khususnya dan para sedulur dimanapun Anda berada. Salam dari saya Kang Irfan Wong Cirebon. Jadi Allah mengizinkan ya saya membuat video kali ini bersama di samping saya ini Ki Soleh. Gimana kabarnya Ki Soleh? Baik. Wah. Jadi kali ini kita bukan membahas atau bukan berarti kita ini orang yang paling mengerti, orang pintar, orang benar, apalagi orang suci. Karena di sini saya bukan seorang praktisi paranormal, bukan santri, bahkan bukan ustadz, apalagi kiai. Jadi saya adalah orang yang bodoh, orang awam, orang yang fakir, banyak sekali kekurangan dan kesalahan, kehilafan, apalagi dosa banyak sekali ya. Jadi di sini saya itu lagi belajar dan baru bisa ngomongnya saja. Jadi di sini kita lagi ngobrol-ngobrol sama Ki Soleh, kemudian kita ini pengen berbagi pengalaman lagi karena saat-saat ini banyak sekali viral-viral di dunia maya, baik di YouTube, TikTok, dan ya dunia-dunia maya khususnya Android ini banyak sekali kekeliruan atau salah paham tentang sugesti, ilmu-ilmu yang mereka juga tidak pahami, sehingga banyak orang yang dibodohi dan tersugesti oleh sesuatu yang mungkin benar atau tidaknya wallahu alam. Yang jelas kita di sini berbagi sedikit pengalaman agar tidak gagal paham dan salah paham. Sabar dulu, ibaratnya kita cari inspirasi, cari agar intuisi otak ini terisi dengan baik dan benar, agar tidak salah ucap, salah berbicara, nantinya bisa salah paham dan salah semuanya. Aduh ya, manusia ya tempatnya salah dan khilaf, tempatnya lupa dan banyak sekali kekurangan para sahabat sedulur. Jadi yang di viral di dunia TikTok itu cek kodam. Nah, kalau di YouTube itu banyak itu penarikan benda pusaka atau penampakan, mewujudkan penampakan, dan ada juga yang dari dulu sampai sekarang masih memberantas dukun santet. Ada juga yang hitam dan putih, kemudian jadi ilmu merah, banyak sekali. Semua itu para sahabat sedulur tujuannya ya mencari uang juga, materi juga, karena mereka berlomba-lomba mencari makan, mencari nafkahnya di dunia sini. Jadi bagaimana caranya dunia entertain ya, namanya juga entertain. Bagaimana caranya agar video kita laku, dimakan banyak orang beritanya atau videonya, tapi kita sebagai pengguna Android atau ibaratnya kita yang suka berita-berita tentang kegaiban, begana begini itu jangan menelan mentah-mentah yang sumbernya dari media. Ki Soleh. Jadi segala sesuatu yang sumbernya dari media itu jangan ditelan mentah-mentah. Apa yang kita lihat nyata itu belum tentu benar adanya. Cek kodam itu bukanlah suatu hal yang mudah atau sangat istilahnya banyak dimiliki atau bisa diterawang oleh banyak orang. Itu cek kodam itu bukan suatu hal yang mudah untuk diterawang atau dilihat. Begitu para sahabat sedulur. Jadi jangan terburu-buru tersugesti ataupun dibodohi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan ki ini, ki itu, ujung-ujungnya kikian. Jadi kita sebagai orang yang lagi belajar itu sama-sama kita saling memberikan ya berbagi pengalaman atau saling mengingatkan bahwa segala sesuatu yang sumbernya dari media itu belum tentu benar, dan juga
harus difilter dahulu para sahabat sedulur. Jadi bagaimana sih Kisole sebenarnya yang namanya kodam itu Kisole? Barangkali ada pengalaman sedikit untuk berbagi untuk saudara-saudara kita yang mungkin perlu juga jawaban dan pemahaman untuk saudara kita yang mungkin kita tidak mungkin ibaratnya tak bertemu, tak bisa berjabat tangan atau tidak kenal. Ya makanya salam kenal dari saya Kang Irfan Wong Cirebon. Biasanya saya buat video-video ini di akun YouTube satunya, cuman lagi pengen berbagi di akun ini. Gimana Kisole? Bagaimana Kisole? Nanti dulu. Berarti dulu dinanti. Aduh, mana maning baik Kisole. Dulu dinanti, jangan dinanti dulu oleh. Mungkin Kisole ini menangkap dulu sinyal-sinyal yang beliau ini pengalaman dulunya, jadi dibawa dulu, ditarik dulu, ditransfer dulu energi kodamnya. Namanya baik lagi sesantrak dikit. Jadi di sini ya seperti itu orang awam, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa, orang awam, orang bodoh begitu para sahabat sedulur. Dia nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, sedikitnya cuman hanya berbagi pengalaman saja. Jadi jangan terburu-buru cepat terpercaya di dunia maya khususnya begitu para sahabat sedulur. Apalagi cek kodam namanya apa yang mampu bisa menerawang cek kodam ini dan itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi istilahnya banyak sekali oknum-oknum yang ibaratnya memang mencari uang juga, mencari nafkah juga ujung-ujungnya. Ada yang mencari panggung agar cepat terkenal, agar popularitas, cepat diketahui identitasnya bahwa Kiki ini adalah orang-orang sakti, orang hebat. Oh, karomahnya ini, karomahnya itu, bla 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 dan lain sebagainya. Karomahnya bisa ngerokok, bisa ngopi, bisa makan, kodamnya ini, kodamnya itu, khadam ya khadam ghaib, ya masul ghaib, ya khadam. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kita wajib belajar dimanapun agar kita ini bisa mendapatkan ilmu. Kalau dapat ilmu mungkin kita seperti mempunyai baterai atau senter. Wah, dimana tempat gelap kita bisa memakai ilmu tersebut, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu kita jangan sampai salah melangkah. Intinya para sahabat sedulur begitu. Tapi kebanyakan dari kalangan orang awam itu lebih suka ya terhadap ngobrol-ngobrol dunia gaib. Kodam inilah, jimat itulah, jimat inilah, jimat itulah. Ingat, semua bentuk jimat, apapun jimat bentuknya itu, semua hanyalah benda mati yang mungkin bisanya ada ibaratnya magic atau kekuatan. Itu Allah yang ngasih kekuatan tersebut, bukan benda ininya para sahabat sedulur. Jadi kodam baik, kodam buruk, kodam jahat, kodam jelek, itu bagaimana kitanya. Kalau kita baik ya mungkin kodamnya baik, kalau kita orangnya jelek ya kodamnya jelek. Kodam bahasa Arab, bahasa sininya pembantu, konon katanya, orang mengerti. Kalau saya orang bodoh. Bukan begitu Pak Kisole. Pembantu pamongan ya. Ngomong. Ya, jadi di sini kita hanya sekedar ibaratnya berbagi pengalaman agar kita ini tidak mudah dibodohi ataupun terpercaya cepat percaya terhadap oknum-oknum yang jalurnya ya ke situ. Karena bagi kita yang awam, tahan dulu, jangan buru-buru percaya yang sumbernya dari media, ki ini ki itu kan. Aduh, anak manunggal. Cari yang jelas-jelas saja, kerja yang nyata-nyata saja.
tidak usah yang tidak jelas-jelas dikaitkan dengan bugana begini. Memang rezeki sifatnya gaib. Di mana datangnya rezeki? Tugas kita itu menyambut datangnya rezeki dari Gusti Allah. Kalau menyesuaikan atau mentargetkan itu manusia tidak bisa. Mencari rezeki manusia tidak bisa. Ayo, buktinya kalau kita sudah mentargetkan toma lebih dulu, intinya hari ini pasti saya dapat ini, dapat segini, itu saya, tapi Allah beda. Begitu para sahabat seru. Jadi tugas kita itu menyambut rezeki dari Gusti Allah, dari Tuhan kita, bukan mendahului akan dapat segini, dapat segitu. Nanti kita ini toma ya gitu. Intinya kita yang jelas-jelas saja para sahabat sedulur. Jangan sampai kita dibodohi oleh sesuatu yang tidak paham. Kita sendiri tidak paham, tidak mengerti. Kemudian kita langsung percaya ada kodamnya ini, ada kodamnya itu, begana dan begini. Ujung-ujungnya nanti yang saya khawatirkan, kita ini tersugesti. Saya punya kodam ini, kodam itu, kodam ini. Itu membuat tersiksa pikiran kita sendiri. Bahaya juga buat ibaratnya di alam-alam pola pikir kita ini, alam bawah sadar kita ini, yang tidak mempunyai guru spiritual yang paham, yang ahli di bidang ini, nantinya kita pikirannya kemana-mana. Begitu para sahabat sedulur. Yang namanya cek kodam itu bukan orang yang sembarangan yang bisa ataupun mampu menerawang sosok kodam. Begitu para sahabat sedulur. Kodam itu ada di luar diri, begitu, bukan di dalam diri. Jadi penjaga namanya juga. Jadi ya di luar diri. Jadi tugasnya di belakang kita. Wah, kodam itu. Begitu para sahabat sedulur. Karena akhir-akhir ini ya banyak sekali ibaratnya ya viral-viral di media sosial itu cek kodam, penarikan benda pusaka, apalagi penarikan benda pusaka ya, yang menarik benda pusaka dari alam gaib ke alam nyata kita, ke alam kasar ini, ke alam dunia, ke alam fana, alam apa, alam nasyut, alam gaib, dari alam gaib ke alam kita ini. Itu penarikan benda pusaka itu suatu hal yang tidak mudah para sahabat sedulur. Jikapun orang itu mampu mengambil benda pusaka tersebut, itu ibaratnya mengambilnya itu tidak mudah. Dengan proses yang memakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan jiwa, dan mungkin bahkan kalau tidak kuat kita ini bisa meninggal dunia. Mungkin kalau kita ini tidak kuat ya dari sang penjaga pusaka tersebut. Kalau Allah tidak menolongi kita, mungkin kita akan dimakan oleh jin. Dimakan jin. Jadi tidak sembarangan orang yang mampu ataupun bisa mengambil benda pusaka dari alam jin atau alam gaib. Menerawang kodam pusaka, jangan terburu-buru percaya dari omongan orang. Dan kita tidak perlu berpikir terlalu keras tentang bagaimana yang adanya sumbernya dari media. Kalau kita menikmati hiburan ya, khususnya konten-konten gaib, nikmati saja, tapi jangan sampai kita mempercayai 90%. Aduh, bahaya itu para sahabat sedulur. Kita nanti akan tersugesti hebat ini dan lain sebagainya. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Jadi apapun yang sumbernya dari media itu jangan ditelan mentah-mentah para sahabat sedulur. Entah itu penarikan benda pusaka, cek kodam, berantas dukun santet, semua itu adalah dunia entertain. Ada praktisi yang mampu mewujudkan hantu ataupun makhluk gaib, itu dunia entertain para sahabat sedulur. Bukan berarti itu beneran atau tidak, tapi itu ada ilmunya, ada cara, ada trik, ada ilmunya. Begitu para sahabat sedulur. Tapi benarkah atau tidak, wallahu alam. Karena sesakti-saktinya praktisi ataupun paranormal itu tidak akan mampu. Kesempatannya hanya sedikit sekali untuk mewujudkan makhluk gaib
ana maning Mbak. Ini makhluk gaib ini. Aduh, jadi kita ini berbagi pengalaman ya para sedulur. Sesaktinya paranormal praktisi itu tidak akan mampu bisa mewujudkan makhluk gaib dengan bentuk nyata seperti ini. Berarti kayak kita melihat manusia, sesama manusia dengan mata dohir ini, itu tidak bisa para sedulur. Mereka para praktisi paranormal itu bisa juga dengan rasa mereka atau mata batin mereka merasakan. Begitu para sahabat sedulur. Kita di sini hanya berbagi pengalamannya para sahabat sedulur tentang chat kodam karena lagi viral. Jadi di sini kita ini ibaratnya ikut andil sedikitnya untuk berbagi pengalaman. Makanya kita buat video di sini agar kita juga bisa saling mengfilter, menetralisir yang sumbernya dari media. Itu jangan buru-buru kita yakini, kita percaya. Entah penampakan, entah itu cek kodam segala macam. Gitu ya para sahabat sedulur. Itu semua hanyalah hiburan. Bisa menampakkan bisa bikin penampakan, mewujudkan makhluk gaib itu ada ilmu, ada trik, ada teori, ada caranya, ada ilmunya, sehingga setan itu terwujud atau jin itu terwujud ya. Begitu para sahabat sedulur. Jadi cukup paham, cukup dimengerti ya sampai di sini. Agar kita ini, karena bisa saya ngobrol di sini dan buat video di sini, masih banyak orang-orang jadi korban perkontenan, korban YouTube, dunia ilmu-ilmu yang kayak gini, ilmu cek kodam, ilmu penampakan segala macam, sakti segala macam. Orang awam itu cepat sekali dibodohi. Saya percaya itu. Karena apa? Orang awam itu tidak ngerti, tidak paham, sehingga hanya meyakini. Apalagi zaman sekarang ide beratnya editing IT itu ya canggih-canggih lah. Ini makanya saya berbagi video, berbagi pengalaman di sini itu khususnya buat orang awam. Kalau para suhu sih ya maaf, kalau para suhu saya ampun. Khususnya para suhu yang sudah paham, yang ngerti di bidang kebatinan, pasti mereka juga paling bisanya nyengir melihat tontonan dunia per YouTubean, perkontenan yang baratnya tontonan tontonannya dihiasi ataupun di ininya dengan gaib-gaib, penampakan, tarik benda pusaka. Itu para suhu paling bisanya nyengir. Begitu para sahabat sedulur. Ada beberapa orang yang mampu bisa menarik benda pusaka, tapi tidak semuanya berhasil, tidak semuanya bisa. Begitu saja mungkin para sahabat sedulur. Ini durasinya cukup lumayan lama ya. Kita di sini hanya sekedar berbagi pengalaman agar kita ini tidak gagal paham dan salah paham dalam menyimak sebuah konten yang sumbernya entah dari YouTube, dari TikTok, entah dari Facebook, entah dari apa. Itu jangan kita ini menelan mentah-mentah. Begitu para sahabat sedulur. Isoleh, apakah sedikitnya ngasih kata-kata atau gimana Kisoleh? Ya iya, kurang lebihnya ya begitu saja. Oh. Udah dulu kurang lebihnya. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, tolong maafkan saya Kang Irfan Mung Cirebon. Di sini tidak ada keniatan untuk apa-apa, hanya ibaratnya berbagi pengalaman. Saya tidak butuh gila sanjung puja, hormat, tidak pengen terkenal, pengen tenar dan lain sebagainya. Saya sudah bahal dari yang namanya mau dipuji, di bawahnya itu bahal. Saya nggak perlu itu. Jadi di sini intinya kita ini bisa saling bermanfaat untuk sesama. Jadi hidup kita ini bisa saling bermanfaat untuk sesama. Entah hartanya, entah pikiran, entah tenaga, bisa saling untuk membantu dan menolong sesama. Bukan saling menginjak, bukan saling mengejek. Jadi saling mengajak, bukan saling mengejek. Saling merangkul, bukan saling memukul. Nggih, mohon lagi soleh. Nggih. Iya.
lampunya udah kiep-kiep, mungkin ini kodamnya udah pada datang. Astagfirullahaladzim, kurang lebihnya mohon maaf dari saya Kang Irfan Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Loh.